Kali ini, bukan hanya sekretaris dan para karyawan yang dibuat repot oleh langit. Sang kekasih juga dibuat bingung dibuat oleh keinginan-keinginan aneh pria yang dicintainya ini. Abang ini kenapa sih? Emangnya Vita sebau itu apa? Tanya Vita sembari mencium ketiaknya sendiri berkali-kali. Merasa aneh dengan perangai Zain yang terlihat selalu menghindar darinya. Bukan hanya itu, Zain juga terkesan tidak menyukai aroma parfumnya. Enggak, kamu wangi kok tapi besok ganti ya parfumnya. Jawab Zain terdengar aneh bukan? Ganti. Ini parfum mahal tahu. Vita cemberut. Mau mahal? Mau enggak? Pokoknya abang mau jangan pakai parfum itu lagi kalau abang datang. Pokoknya abang minta tolong sama kamu oke? Sekarang tolong duduknya jangan dekat-dekat. Abang mual. Sungguh, sepertinya asam lambung abang naik ini. Ucap Zain seraya merebahkan tubuhnya di sofa ruang kerjanya. Sedangkan Vita hanya tak bisa mendekatinya. Zain tidak mau didekati dengan alasan dia tidak menyukai aroma parfum sang kekasih. Abang kenapa sih? Kita ke rumah sakit yuk. Ajak Vita. Rumah sakit. Spontan Zain pun membuka matanya. Menatap ke arah langit-langit ruangan di mana ia berada saat ini. Ingatannya langsung terbesit pada wanita itu. Wanita yang sering datang kepadanya dengan pakaian khas rumah sakit. Seragam berwarna putih, kadang juga pink muda, tak jarang juga ia juga berwarna biru muda. Tergantung jadwal ia memakai seragam warna tersebut. Namun, Zain tidak peduli dengan warna baju yang wanita itu kenakan. Tetapi lebih pada aroma yang keluar dari tubuh wanita tersebut. Aroma rumah sakit. Ya, aroma itulah yang saat ini sedang Zain nanti. Aroma itulah yang ia rindukan. Mendengar seseorang mengajaknya untuk mendekat pada aroma tersebut. Tentu saja Zain langsung bersemangat. Oke mari kita ke rumah sakit. Tapi kamu jangan marah ya. Jangan tersinggung. Aku mau pakai masker. Ucap Zain meminta izin. Iya bang. Apapun yang penting abang sembuh dan jangan sakit-sakit terus ya bang. Ucap Vita sedih, sebab ia tak dipungkiri bahwa ia memang sangat menyayangi Zain. Oke, jawab Zain malas lalu mereka pun keluar beriringan. Zain meminta Vita berjalan di belakangnya. Sebab jika Vita berada di depan otomatis ia pasti akan mencium bau parfum wanita itu. Sayangnya, ketika mereka sampai di mobil Vita, Zain tidak mau masuk. Alasannya lagi-lagi tak kuat dengan aroma mobil tersebut. Kenapa lagi sih bang? Tanya Vita heran. Tidak, sepertinya aku nggak bisa ikut naik mobil kamu. Aku naik ojek aja. Oh my god, buruk sekali baunya. Ucap Zain menggerutu kesal. Tak terima semua yang ia miliki dinilai bau. Akhirnya Vita pun marah. Maksud abang apa sih? Kenapa semua yang berhubungan dengan Vita abang bilang bau? Tanya Vita kesal. Nggak cuma kamu yang baunya aneh Fit. Semua orang yang mendekatiku juga bau. Serahlah. Aku mau ke rumah sakit naik ojek aja. Bye. Ucap Zain seraya melangkah meninggalkan Vita yang masih melongo tak terima dengan penilaian buruk Zain terhadapnya. Kenapa sih dia? Nggak jelas banget. Gerutu Vita sambil menghentakkan kakinya kesal. Sedangkan Zain benar-benar mencari tukang ojek untuk mengantarkannya ke rumah sakit. Keanehan kembali terjadi di sini. Zain merasa sangat happy ketika naik motor. Perasaannya merasa sangat bebas. Tidak merasa tertekan sedikit pun. Zain yang biasanya tidak menyukai bau knalpot kini malah suka dengan aroma itu. Zain yang biasanya tidak suka berpanas-panasan dengan berkendara dengan motor. Kini malah menyukainya. Mual dan pusing yang ia rasakan seketika hilang. Berganti rasa lapar yang luar biasa. Dengan santainya Zain pun mengajak tukang ojek untuk makan bersama dengannya. Bang, kita nggak usah ke rumah sakit deh. Nggak jadi kita cari restoran sate Ponorogo saja. Aku mau makan itu. Pinta Zain pada tukang ojek tersebut. Restoran sate Ponorogo Pak, di mana itu? Tanya tukang ojek itu. Sebentar saya cari di Google dulu. Istri saya itu biasa beli sate itu di mana sih?
Rasanya enak banget pokoknya bang. Jawab Zain spontan. Seperti tidak menyadari bahwa dia dan Zi telah berpisah. Abang tukang ojek itu pun langsung menepikan motornya dan menunggu Zain mencari restoran yang menyediakan makanan yang dia mau. Duh, apa sih namanya tempat itu? Tanya Zain sambil terus mencari di aplikasi online di mana sang mantan istri selalu membawakan makanan favoritnya itu. Gimana kalau yang di Pondok Aren Tangerang Pak? Di sana sate Ponorogo enak juga. Jawab tukang ojek tersebut. Hah, bolehlah. Yuk, asik juga naik motor. Nanti kasih nomor wa kamu ya bang. Aku mau abang yang antar saya lagi besok. Pinta Zain. Seperti ia sudah cocok dengan driver ojek online yang kini sedang mengantarnya. Siap pak, besok telepon saja nanti saya antar. Jawab tukang ojek tersebut. Sip lah pokoknya. Jawab Zain senang. Zain tidak memikirkan kenapa ia jadi suka berkendara dengan motor. Padahal ia tak bisa membawa motor. Biasanya kalau masih ada Zilah yang memboncengnya kemanapun mereka pergi. Baru ketika memakai mobil, dialah yang membawa mobil tersebut. Sesampainya di tempat tujuan, ia kembali meminta driver ojek online itu untuk menemaninya makan. Namun, abang ojek yang usianya sepertinya di bawahnya itu menolaknya dengan sangat halus. Jangan pak, masak saya makan semeja dengan bapak. Nanti apa kata orang? Tolak tukang ojek itu. Nggak apa-apa, ayo. Nggak enak makan sendirian. Biasanya ada istri saya yang nemenin. Sekarang ayolah kamu yang temenin. Ucap Zain lagi. Sekali lagi ia seperti orang amnesia. Berkali-kali tanpa ia sadari. Ia selalu menyebut Zi dalam setiap percakapannya. Memangnya istri bapak kemana? Tanya abang ojek itu. Bukan bermaksud tak sopan. Namun, ia juga penasaran. Mengapa penumpangnya ini berkali-kali menyebut kata istri saya? Oh, dia, ada. Jawab Zain sembari tersenyum. Mencoba menutupi rindu yang bercampur luka di dalam hatinya. Oh, syukurlah pak. Beruntung belahan jiwa bapak masih ada. Belahan jiwa saya sudah berpulang pak. Bersama buah hati kami. Balas tukang ojek tersebut. Ia pun tersenyum. Namun Zain yakin senyuman itu juga bermaksud memberinya luka. Oh, maaf saya tidak bermaksud mengingatkan kesedihan Anda. Ucap Zain. Nggak apa-apa pak. Mungkin sudah jalan hidup saya. Seandainya saya banyak uang, mungkin anak dan istri saya masih ada. Jawab pria itu. Maksudnya? Tanya Zain. Ya, istri saya terlambat dibawa ke rumah sakit. Karena saya telat mendapatkan uang untuk biaya persalinan. Kami berdua sudah percaya diri bahwa dia bisa melahirkan normal. Ternyata, Tuhan berkehendak lain. Istri saya tidak bisa melahirkan normal. Dan dia menyerah saat driver ojek online itu berkaca-kaca seakan ia begitu menyesal karena tak mampu menyelamatkan anak dan istrinya. Aku turut prihatin. Semoga anak dan bayimu bahagia sekarang. Karena kamu sudah bisa bangkit kembali. Ucap Zain mencoba menangkan. Meskipun sebenarnya ia sendiri juga merasa tak tenang. Pria itu tersenyum dan mengangguk pelan. Pertanda ia mengamini doa pria yang belum dikenalnya ini. Sedangkan Zain hatinya bergemuruh takut. Takut hal itu terjadi padanya. Tanpa ia sadari kerinduannya pada Zi telah membawa pria ini berpikir yang tidak-tidak. Bagaimana jika Zi hamil? Lalu, Zain merasa tertampar keadaan. Entah mengapa pikiran itu tiba-tiba datang menghampirinya. Padahal ketika berpisah Zi tidak mengatakan apapun.